Dia seorang anak dari keluarga kaya yang hidup dalam kemewahan. Namun ia memilih untuk menyembunyikan diri dari keluarganya dan bergabung dengan tentara secara diam-diam. Dia berpikir dapat menjadi pahlawan perang dan pulang sebagai pemenang. Namun setelah memasuki medan perang, ia justru berharap untuk segera menyerah. Bahkan ketika melihat musuh yang sekarat, ia malah memikirkan bagaimana cara menyelamatkan mereka. Barulah ketika pimpinan akhirnya menandatangani perjanjian penyerahan. Ia akhirnya tersenyum setelah sekian lama. Namun sebuah perintah membuatnya kembali seperti semula. Tidak disangka-sangka, seorang perwira yang doyan darah malah melancarkan serangan tanpa makna dalam 15 menit terakhir sebelum gencatan senjata. Memulai serangan tanpa arti. Pada saat itu, dia baru teringat, ketika dia mendaftar sebagai prajurit baru, bahwa dia sudah menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun seragam militer yang baru, melainkan menjahit nama orang lain. Namun ketika dia menunjukkan hal itu kepada perwira dengan cekatan mencabut label nama tersebut, dan berbohong bahwa itu karena masalah ukuran yang dikembalikan. Dia dengan antusias menerima dengan percaya diri. Namun sama sekali tidak menyadari keanehan di bawah kaki seorang perwira. Alasannya pakaian ini memiliki merek terkenal. Karena baru saja dilepaskan dari tubuh prajurit yang gugur. Langsung dibawa ke pabrik garment. Setelah melalui berbagai proses pembersihan. Kemudian sampai di meja mesin jahit. Jejak perang. Di bawah keterampilan para pekerja. Dihapus kembali. Akhirnya sampai ke tangan para rekrutan baru ini. Maka tanpa sadar Paul membawa semangatnya yang berkobar-kobar. Dengan sukarela memasuki neraka dunia ini. Dan mimpi buruk mereka pun dimulai. Paul beruntung diatur untuk tugas malam. Saat itu dia menyadari ada sesuatu yang mencurigakan di depan. Maka dia segera mengambil senjatanya. Tanpa dia sadari, ini hanyalah perangkap yang biasa digunakan di medan perang. Setelah dia menarik pelatuk, tembak lagi sekali, ganti tempat lagi, tahu kan? Saya pikir saya berhasil membunuh musuh. Tapi kemudian, aku tertembak. Aku pikir berhasil membunuh musuh. Tidak ada tanda-tanda aktivitas di depan. Apa yang terjadi? Orang di depan menembak ke arahku. Mereka melihat kilatan tembakanmu. Jika tidak ingin mati, kalian pindah ke kiri 10 meter untuk berjaga. Tembak dan pindah tempat. Tembak lagi sekali, ganti tempat lagi, mengerti? Meskipun Paul berhasil lolos dari bencana, namun tembakannya ini malah menarik serangan hancur musuh. Prajurit Jerman tidak berdaya. Hanya bisa bersembunyi di lubang di dalam parit. Banyak tentara baru mulai menyesali pilihan mereka untuk bergabung. Bahkan seorang tentara baru yang tidak bisa menanggung ketakutan kematian ini, malah berlari menuju pintu lubang tanpa memperdulikan ancaman tembakan. Dan yang lebih buruk lagi, gua bawah tanah juga mulai runtuh. Meskipun mereka berlari keluar dengan gila, namun sudah terlambat. Sampai fajar keesokan harinya, Paul digali keluar dari reruntuhan oleh rekan-rekannya. Pemandangan yang mengerikan di depannya membuatnya ketakutan. Dan adegan selanjutnya, membuatnya menyadari kekejaman perang. Dia diminta untuk mengumpulkan doktek teman-temannya yang gugur. Namun saat dia berjalan, dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Dia menginjak sepasang kacamata yang sama persis dengan teman kecilnya. Dia gelisah membalikkan mayat di depannya. Namun tidak ada keajaiban yang terjadi. Di depannya adalah teman kecilnya. Paul sebenarnya mengira mereka semua akan beruntung. Dan akan pulang sebagai pahlawan. Namun kenyataan memberinya pukulan telak. Dia mulai menyadari sejak saat itu. Nama di seragam militer sendiri tidak muncul karena masalah ukuran. Namun 18 bulan berlalu. Pertempuran sengit di front barat menyebabkan kerugian besar bagi pasukan Jerman. Imbalan yang tidak sebanding menyebabkan keputusan besar di tingkat atas diambil. Siapa sangka jenderal di front barat malah mengetahui bahwa pimpinan sedang bersiap untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pasukan Prancis. Baginya, gencatan senjata sama dengan menyerah. Dia tidak setuju dan tidak mengizinkan hasil tersebut terjadi. Maka dia membuat keputusan egois. Dia bahkan ingin menyerang posisi pasukan Prancis sebelum gencatan senjata. Sehingga Paul dan mereka dikirim kembali ke garis depan. Setelah 18 bulan pelatihan, mereka sudah bukan lagi rekrut pemula seperti dulu. Mereka masuk ke garis depan dengan kebas. Setelah perintah diberikan, semua orang menyerbu seperti mesin tanpa perasaan. Sepertinya tembakan musuh tidak menakutkan. Bagi mereka, kematian lebih seperti pembebasan. Di bawah serangan sengit pasukan Jerman, posisi pasukan Prancis segera jatuh. Namun yang tidak mereka duga adalah, persediaan pasukan Prancis begitu melimpah. Mereka tidak peduli dengan pertempuran sengit di luar. Mereka segera meletakkan senjata dan mulai makan dengan lahap. Namun tanpa mereka sadari, sebuah kejadian yang lebih mengerikan akan segera terjadi. Pada saat itu, sekitar mulai gemetar hebat. Tikus-tikus juga berkerumun lari keluar. Mereka mengira itu adalah gempa bumi. Namun saat mereka sampai di luar parit, mereka menemukan sebuah monster yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka menembak dengan gila menggunakan senjata mesin. Namun mereka tidak bisa menghentikan gerakan monster itu. Hingga monster itu muncul begitu dekat di depan tentara Jerman. Barulah mereka menyadari bahwa ini adalah pertempuran yang pasti kalah. Astaga! Astaga! Ini adalah penampilan pertama tank dalam sejarah. Di depan tank pasukan Prancis, tentara Jerman hanyalah semut yang bisa dengan mudah dihancurkan.
Mereka berhamburan melarikan diri. Namun mereka menjadi sasaran pergerakan pasukan Prancis. Dan yang lebih mengerikan adalah, tentara Jerman yang tidak bisa melarikan diri dari parit, terbakar tanpa belas kasihan oleh pasukan api Prancis. Dibandingkan dengan kekejaman di garis depan, para perwira tinggi di belakang baru saja selesai makan siang. Sementara pejabat yang dikirim untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata, juga mulai secara resmi negosiasi dengan pasukan Prancis. Namun pihak lawan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, mengajukan serangkaian ketentuan yang merugikan Jerman, dan memberikan batas waktu hanya 72 jam. Dengan nama Tuhan, jangan biarkan perang berlanjut selama 72 jam lagi. Setiap detik ada yang kehilangan nyawa. Jadi, apakah kamu akan menandatangani? Pada saat yang sama, tentara di front barat masih melarikan diri dari hujan peluru musuh yang menghancurkan. Paul tersandung dan jatuh ke dalam lumpur. Namun hal ini malah membuatnya timbul pikiran pengecut. Dia berbaring diam di tanah, berusaha pura-pura mati untuk lolos. Namun, pada saat itu, tentara musuh justru menemukannya. Namun untungnya, hujan peluru Prancis yang tak terarah malah secara kebetulan menyelamatkan nyawa Paul. Melihat hal tersebut, Paul langsung mengambil belati dan menikam musuh dengan ganas. Bahkan menggunakan lumpur untuk menutup rapat mulut lawan agar tidak terbongkar. Namun ketika dia sadar kembali, melihat musuh yang hampir mati, sisa-sisa kemanusiaan kembali muncul pada saat ini. Dia sibuk memberikan pertolongan pertama pada lawan. Namun pada saat itu, tentara itu sudah tidak bernapas. Ketika dia menemukan surat yang belum dikirim oleh lawan, barulah dia menyadari bahwa lawan juga hanyalah seorang ayah yang ingin pulang ke rumah. Dia hancur dan putus asa. Dia tidak mengerti apa sebenarnya makna dari perang ini. Namun segalanya akan segera berakhir. Begitu Paul kembali ke kamp militer, dia melihat sebuah fenomena aneh. Teman-teman seperjuangan yang kalah berteriak dan bersorak. Semuanya telah berakhir. Mereka yang sombong akhirnya menyadari bahwa ini adalah perang yang tidak bermakna dan akhirnya bersedia menyerah kepada musuh. Akhirnya kita bisa pulang, para prajurit. Ternyata pimpinan tinggi Jerman menerima syarat yang merugikan dari pasukan Prancis. Menerima ketentuan yang merugikan yang diajukan oleh pasukan Prancis. Hari gencatan senjata akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. Akan mulai berlaku 6 jam setelah pukul 11 pada tanggal 11 November. Hari yang dinanti-nantikan oleh semua orang akhirnya akan tiba. Namun sayangnya pada saat itu, perwira yang haus darah, demi kehormatan negara yang ia sebutkan, malah memutuskan untuk menyerang pasukan Prancis dalam 15 menit terakhir sebelum gencatan senjata. Melancarkan serangan tanpa makna terhadap pasukan Prancis. Kita harus merebut posisi pasukan Prancis sebelum pukul 11.11. Dan perang ini akan berakhir dengan kemenangan kita. Serang! Tuhan pasti akan memberkati kalian. Kamu serang saja sendiri, aku tidak akan ikut. Semua suara perlawanan langsung dipadamkan. Para prajurit lain hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah atasannya. Sepanjang perjalanan, semua orang tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Yang terdengar hanya suara langkah kaki para prajurit. Mereka seperti boneka yang dikendalikan secara mekanis. Wajahnya hanya tersisa kelelahan, sudah tidak ada keberanian seperti dulu. Jam berapa sekarang? 15 menit terakhir. Prajurit Prancis saat ini sudah mulai membayangkan kehidupan yang indah setelah perang. Tanpa sadar bahaya sudah mengintai. Prajurit Jerman yang bergerombol muncul di medan perang seperti hantu. Musuh datang! Musuh datang! Mereka menjadi roda perang. Hanya perintah seorang perwira. Mereka harus mengorbankan nyawa untuk mendorong. Jelas sekali, serangan mendadak Jerman kali ini berhasil. Meskipun ada banyak korban, namun berhasil masuk ke parit musuh. Paul tiba tepat waktu, menyelamatkan seorang prajurit baru yang baru saja tiba. Kemudian dia bertarung dengan musuh. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu kembali ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarga setelah gencatan senjata. Namun karena posisi yang berbeda, satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan mengalahkan musuh. Namun Paul tidak bisa melawan tentara Prancis. Sejenak mereka hampir tercekik oleh musuh yang menindih mereka ke tanah. Dia dengan beruntung meraih batu di sampingnya. Langsung ia memukul musuh dengan keras. Meskipun sementara terbebas dari ancaman. Namun, detik berikutnya, keduanya sekaligus melihat senjata yang terjatuh di samping. Dalam sekejap, keduanya terjatuh ke lubang di samping. Tak disangka, selanjutnya, terjadi adegan aneh. Keduanya bangkit berdiri. Namun, mereka tidak saling berkelahi seperti sebelumnya. Mereka saling menatap. Sepertinya keduanya sedang menunggu sesuatu. Namun, tiba-tiba kejadian tak terduga terjadi. Seorang tentara Prancis tiba-tiba menyerang Paul dari belakang. Sementara itu, tepat pukul 11.11, bunyi bel perjanjian gencatan senjata terdengar. Saat yang dinanti akhirnya tiba. Namun, ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Paul. Dengan gemetar, ia keluar dari lubang. Bayang-bayang perang tetap tidak bisa hilang dari matanya. Tak lama kemudian seorang prajurit baru mendapat tugas untuk mengumpulkan doktek prajurit yang telah gugur. Dan dia juga merupakan prajurit baru yang diselamatkan oleh Paul sebelumnya. Dia melepas tag anjing Paul. Pertempuran pun berakhir. Namun, dalam laporan sang jenderal selanjutnya, hari itu tenang dan damai. Tidak ada konflik yang terjadi sama sekali. Tidak ada yang meninggal sama sekali.
Dengan kata lain, semua tenang di front barat. Oke teman-teman, selamat pagi. Terima kasih ya yang sudah masih setia di halaman ini. Ini kita punya mainan baru. Wah, main. Coba komen yang punya mainan seperti ini. Komen.